Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait uji dua sampel berhubungan. Jadi untuk membandingkan komparatif dua sampel, membandingkan dua sampel yang data itu, sampel itu related. Jadi istilahnya sampel itu berhubungan, dependen gitu. Ini misalkan nih, ada data ini 15 orang siswa dasar dan diukur berat badannya ini. Selang 3 bulan kemudian siswi tersebut diukur kembali. Nah, before after. Nah, itu datanya dia bersifat data sampel berhubungan atau related sample. Ya, sampelnya yang kita amati adalah sama, cuman kita membandingkan dua waktu yang berbeda. Jadi si A sebelum 3 bulan, si A pada sekarang misalkan, kemudian si A 3 bulan ke depan akan kita timbang lagi berapa berat badannya. Sama juga si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, langsung masuk ke contoh. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan pada anak-anak. Nah, perusahaan ini ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Nah, untuk itu perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 15 orang siswa-siswi sekolah dasar. Nah, selang 3 bulan, kemudian siswa-siswi tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya secara nyata atau tidak. Nah, ini data setelah diukur. Responden 1 sebelumnya berat badannya 25, sesudahnya menjadi 26. Si B, si responden 2 ini sebelumnya 27 tambah malah nurun, enggak menambah, dan seterusnya. Ada yang bertambah, ada yang turun. Ini sekian datanya. Nah, perusahaan pengen mengetahui apakah ada perubahan secara signifikan, komparatif membandingkan sebelum before after. Nah, itu bisa menggunakan kalau data ordinal kita bisa menggunakan analisis ini, Wilcoxon. Sebentar. Langkah penyelesaiannya kita bisa menggunakan analisis menggunakan alat SPSS ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Langsung saya praktekkan saja di SPSS. Ini mudah. Nanti data kita masukkan, data sesudah dan sebelum dan sesudah, kemudian kita pilih analyze, pilih non-parametric test, kemudian pilih to related samples. Saya arahkan ke SPSS-nya. Nah, ini saya sudah menginput datanya ini, data sebelum data sekarang, kemudian 3 bulan ke depan, atau data 3 bulan yang lalu. Ini adalah 25 berat badannya siswa ke-1 nih, responden 1, kemudian ditimbang 3 bulan berikutnya itu naik 1 kilo menjadi 26 beratnya. Yang kedua ini turun 1 kilo dan seterusnya. Ini ada data yang sudah saya input. Kita ke variabel view-nya. Ingat di sini kita masukkan variabelnya sebelum, yang ini adalah data sesudah. Setelah itu kita mudah tinggal klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, pilih yang related samples. Karena ini analisis untuk membandingkan komparatif dua sampel related. Nanti kalau lebih data lebih ya, nanti K sampel related ini, K related samples ini. Karena ini dua yang kita amati, dua sampel, maka kita pilih yang two related samples. Kemudian ini kita klik dua-duanya. Nah, ini saya kembalikan dulu. Ini data awal seperti ini. Kemudian kita klik keduanya. Sebelum dan sesudah kita masukkan. Nah, kalau sudah ini membandingkan variabel 1 dan variabel
variabel satunya sebelum, variabel 2-nya sesudah. Kemudian jangan lupa pilih Wilcoxon ini. Kalau kita menggunakan analisis Wilcoxon match pair test, kita klik yang Wilcoxon. Misalkan menggunakan data ini sign test, uji tanda, ya kita klik yang ini. Kalau menggunakan analisis McNamara, maka yang kita centang adalah yang McNamara. Nah, karena ini kita menggunakan analisis Wilcoxon, maka yang kita centang adalah Wilcoxon-nya. Kemudian kita pilih OK. Nanti hasilnya bukakan output-nya. Nah, ini hasilnya nih. Jadi muncul hasilnya seperti ini. Sesudah, sebelumnya. Signifikannya adalah 0,002 atau nilai Z-nya, Z hitungnya adalah ini. Min 30,045. Atau bisa kita lihat signifikansinya saja 0,002. Saya kembali ke PDF-nya dulu. Nah, ini karena sudah, nanti muncul ini sama dengan hasil analisis tadi. Kemudian kita bandingkan dengan 0,05 taraf kesalahannya. Nah, kalau kita menggunakan Z hitungnya, bisa kita bandingkan dengan statistik tabel Z statistik tabelnya. Atau langsung kita lihat signifikansinya saja juga boleh, 0,002. Nah, kita bandingkan 0,002 itu lebih 0,0 lebih kecil dari 0,05. Artinya ini masih salah ketik ini, 0,05 ini. Nah, ini berarti H0 ditolak, H1-nya diterima. Kalau H0 ditolak, berarti H1-nya ini yang diterima. Berarti suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Jadi ada peningkatan berat badan atau ada pengaruh yang signifikan berat badan yang sebelumnya belum minum suplemen dan selama mengkonsumsi suplemen tersebut ada dampaknya terhadap peningkatan berat badan. Nah, kesimpulannya itu tadi ini. Nah, suplemen tersebut mempunyai efek yang nyata terhadap kenaikan berat badan. Ini. Kemudian analisis yang kedua adalah uji tanda. Uji tanda ini juga sama sebagai perbandingan. Analisis membandingkan dua sampel untuk data yang related. Dia bersifat related. Sebenarnya uji tanda ini sama halnya dengan kita membandingkan komparatif dua sampel yang data itu bersifat ordinal. Sama dengan analisis yang tadi, Wilcoxon. Analisis Wilcoxon itu adalah pengembangan dari uji tanda sebenarnya. Kita coba lagi, nggak apa-apa. Ini ada contoh. Masuk ke uji tanda. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara nilai ujian seorang murid pada mata pelajaran tertentu jika ia belajar sendiri dan jika ia belajar secara berkelompok. Jadi dia ini yang diamati adalah mahasiswa yang tetap itu dengan berbeda perlakuan. Jadi dia yang saat belajar sendiri dan dia saat belajar kelompok. Apakah ada perbedaan terhadap nilainya? Nah, diadakan 2 kali ujian mata pelajaran. Pertama, murid belajar sendiri, semuanya belajar sendiri, dan kedua, sebelum dan yang perlakuan kedua itu murid belajar berkelompok. Nah, kita bisa melihat dampak dari hasil nilainya seperti apa. Nah, ini adalah diperoleh data responden 1, siswa 1, itu belajar sendiri nilainya 70. Kalau belajar kelompok nilainya turun menjadi 68. Kalau siswa yang kedua dia belajar sendiri nilai 72, saat belajar kelompok nilainya naik menjadi 75. Dan seterusnya. Nah, ini kita ingin melihat apakah ada perbedaan dari perbandingan ketika siswa itu belajar sendiri dengan siswa yang belajar berkelompok.
dan saat siswa belajar berkelompok. Nah, analisisnya sama dengan tadi. Ini kita pakai analyze non-parametric test, kemudian pilih to related sample. Kemudian yang dicentang adalah sign ini, dan sign analyze, sign test, uji tanda. Tadi kan Wilcoxon yang dicentang, kalau ini untuk sign testnya adalah yang uji tandanya yang dicentang. Begitupun nanti setelah ini saya sampaikan McNamara, maka yang dicentang adalah McNamara. Nah, ini adalah hasilnya. Langsung saja, langsung saya praktekkan dua. Begitupun, ini satu-satu dulu aja, wis. Ini saya stop share dulu. Kemudian saya share ini. Ini datanya bukan yang ini yang data Wilcoxon tadi. Saya hapus dulu, klik kanan, kemudian clear. Saya buat data baru ketika sesuai contoh soalnya tadi, ketika mahasiswa itu belajar sendiri dan ketika siswa itu belajar berkelompok. Saya copy paste dari datanya, kemudian ini saya paste di sini. Ini adalah belajar sendiri, ini yang belajar kelompok. Saya tampilkan ini, saya tulis sendiri gitu ya, belajar sendiri. Ini belajar berkelompok, tidak ada kelompok gitu. Kalau sudah, kita ke menu analyze, kita klik, kemudian pilih yang non-parametric test, pilih yang to related samples. Ini kita masukkan yang sendiri dan kelompok. Kita bandingkan variabel sendiri dan variabel kelompok, kemudian yang dipilih adalah sign. Sign testnya saja, kemudian pilih OK. Langsung muncul hasilnya, outputnya ini. Nah, ini untuk sign testnya. Signifikansinya 0,774. Nah, sama halnya dengan analisis-analisis sebelumnya, kita membandingkan. Nah, ini hasilnya 0,774. Kita bandingkan dengan taraf kesalahan 0,05. Artinya ini lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih besar daripada 0,05 artinya H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Jadi dikatakan nilai murid jika ia belajar sendiri dan ketika belajar berkelompok itu nggak ngaruh. Jadi tidak ada perbedaan ketika belajar sendiri dengan belajar kelompok. Nilainya ya nggak ngaruh terhadap nilainya. Kalau H1 berarti ada perbedaan ketika belajar sendiri dengan belajar kelompok. Berhubung ini yang diperoleh ada nilai signifikansinya 0,774 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan. Simpulannya itu. Tidak ada perbedaan yang mahasiswa yang belajar sendiri maupun mahasiswa yang belajar berkelompok. Itu. Saya lanjutkan. Uji McNamara. Kalau uji McNamara ini juga sama digunakan untuk analisis komparatif dua sampel yang berhubungan. Komparatif to related, jadi dua sampel yang berhubungan, namun skala datanya adalah skala nominal. Atau discrete, atau juga kategori binari. Nah, misalkan 1 untuk yang tidak, 0 untuk yang ya misalkan. Nah, itu sebenarnya 1 bukan lebih besar daripada 0, itu hanya sebagai tanda saja. 1 sebagai kategori yang mewakili tidak, 0 sebagai tanda yang ya. Atau 1 dengan 2, tidak masalah. Artinya angka itu tidak bisa dibandingkan mana yang lebih tinggi. Artinya itu data pengukuran nominal saja. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah perusahaan yang memasarkan produknya dengan cara multi-level marketing.
ingin mengetahui apakah beberapa presentasi mengenai MLM yang benar mampu mengetahui persepsi masyarakat terhadap MLM selama ini. Untuk itu, terlebih dahulu dikumpulkan 10 responden yang diambil secara acak. Ada 10 responden yang akan kita analisis datanya. Kepada mereka ditanya pendapatnya terhadap bisnis secara MLM. Sikap mereka dibagi dua. Satu untuk yang sikap positif, 0 untuk yang mewakili sikap mereka yang negatif terhadap LMM. Nah, diperoleh sikap sebelum adanya presentasi ini, before after nih. Sebelum adanya presentasi dari pihak perusahaan, itu yang menganggap MLM itu positif itu 3 orang. Kemudian yang negatif itu sebanyak 7 orang, banyak negatifnya sebelum adanya presentasi. Nah, kemudian diberikannya beberapa presentasi secara intensif dan setelah adanya presentasi itu mereka ditanya kembali sikap mereka terhadap MLM itu. Apakah berubah, apakah tetap. Ternyata dari sekian data itu ini 10 orang. Yang sebelumnya milih satu itu adalah positif, yang sebelumnya dia positif, tetap positif. Ada yang semulanya positif, dia berubah menjadi negatif setelah adanya presentasi. Tapi banyak juga yang negatif itu berubah menjadi positif. Ada 4 orang yang semulanya berpikiran negatif terhadap MLM. Setelah adanya presentasi dari perusahaan dijelaskan secara intensif, kemudian dia berubah menjadi sikap dia positif terhadap MLM. Kemudian yang 00 ini dia yang negatif, tetap negatif, seperti itu. Ini adalah langkah-langkahnya sama dengan sebelumnya, langsung saya praktekkan saja. Nanti yang dipilih adalah analyze non-parametric test, kemudian pilih two related sample. Setelah itu kita bandingkan, pilih yang McNamara. Nanti hasilnya seperti ini. Saya ke SPSS. Ini data yang tadi saya hapus dulu, klik kanan, kemudian clear data view, kemudian saya masukkan data sebelum dan sesudah before after-nya. Sebentar, saya copy paste ke SPSS. Nah, ini adalah datanya. Ini sebelum ini adalah data sesudah adanya presentasi. Kalau sudah, kemudian kita pilih analyze, pilih lagi yang non-parametric test, klik yang two related samples. Kita pindahkan ruas dua variabel ini ke ruas kanan, sebelum dan sesudah. Kita ingin membandingkan ini. Setelah itu, pilih yang McNamara. Yang dicentang McNamara, karena yang kita analisis yang McNamara ini. Kemudian oke. Nanti akan muncul di outputnya demikian. Nah, ini sebelumnya 0, sebelumnya berpikiran negatif itu 3 orang. Kemudian setelah adanya presentasi menjadi 4 orang. Yang semulanya berpikiran positif ada 1 orang, kemudian menjadi 2 orang. Nah, ini saya sampaikan di PDF-nya. Nah, hasilnya ini 0,375. Nah, kita simpulkan bahwasanya 0,75 ini adalah lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 artinya H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya ini perlakuannya sama. Artinya responden yang bersikap positif, negatif sebelum diberi presentasi atau sama dengan sesudah diberi presentasi. Jadi nggak ada bedanya. Perusahaan itu melakukan presentasi itu nggak ngaruh terhadap perpindahan terhadap sikapnya. Sikap itu mau jadi berubah, ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Nah, artinya dari kesimpulan
analisis itu HA0 diterima, sehingga presentasi itu nggak ngaruh, nggak ada bedanya before afternya, seperti itu. Gitu ya. Sehingga ini simpulannya ini kita bisa memberikan saran bahwasanya presentasi itu tidak perlu, karena presentasi itu tidak mengubah sikap responden terhadap MLM secara nyata. Jadi mau adanya presentasi maupun tidak adanya presentasi oleh perusahaan itu nggak ngaruh. Sikap atau pandangan masyarakat atau pandangan responden itu terhadap MLM itu. Itu untuk analisis uji data dua sampel tidak berhubungan, data tidak berpasangan, ini akan saya sampaikan di part berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.